Shalom, selamat bertemu kembali dalam renungan harian kita pada kali ini. Pada kali ini saya ingin mengungsikan kepada saudara-saudara tentang pekabaran dari kitab Yunus. Ayat renungan kita pada saat ini di dalam Yunus pasal 1 ayat 3 dikatakan bahwa tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo mendapatkan kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia bayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal untuk belayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Kalau kita perhatikan di dalam ayat ini, Yunus disuruh oleh Tuhan, diperintahkan Tuhan untuk pergi ke kota Niniwe, ibu kota di Asyur, untuk mengabarkan pertobatan. Tetapi yang terjadi adalah Yunus dia malah melarikan diri. Nah, judul renungan kita pada hari ini adalah lari dari Tuhan. Apa arti lari dari Tuhan? Kalau kita melihat daripada kisah Yunus ketika dia disuruh oleh Tuhan pergi ke kota Niniwe untuk memberitakan pertobatan, Yunus dia lari dari hadapan Tuhan. Kalau kita perhatikan di dalam ayat 3 ini, ada 2 kali kata Yunus lari dari hadapan Tuhan. Yunus memang dia lari dari Tuhan. Apa arti lari dari Tuhan? Yunus menolak panggilan Tuhan. Tuhan menyuruh Yunus, tetapi Yunus menolak panggilan Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah, apa penyebab Yunus melarikan diri dari Tuhan? Nah, dikatakan di dalam ayat ini, cerita ini bahwa Yunus lari ke Tarsis. Dari Israel, Yunus lari ke Tarsis. Bagi orang Ibrani, Tarsis adalah terletak di hujung bumi. Itu lebih kurang 4.000 km jauhnya daripada Israel. Boleh bayangkan, Yunus dia ingin melarikan diri dari Tuhan. Dari Israel, dia pergi belayar ke Tarsis. Jauh dari Tuhan, jauh dari Niniwe. Yunus menyangka bahwa dengan melarikan diri ke Tarsis, Tuhan tidak akan melihat dia, Tuhan tidak akan memanggil dia. Tetapi yang terjadi di sebaliknya. Ya. Nah, apa penyebab Yunus lari dari panggilan Tuhan? Pertama, Yunus takut dan dia sombong. Yunus tahu bahwa orang-orang Asyur di kota Niniwe dipenuhi dengan penduduk-penduduk yang jahat. Yunus takut. Yunus manusia biasa. Dia takut untuk pergi ke kota Niniwe. Dia takut untuk mengabarkan. Dia takut mati. Yang kedua, Yunus sombong. Yunus diyakinkan bahwa keselamatan itu hanya orang Israel saja. Bangsa lain tidak perlu diselamatkan. Mereka patut dihukum. Dalam pikirannya Yunus, bangsa Israel bangsa pilihan Tuhan. Dan hanya bangsa Israel lah yang layak diselamatkan. Bangsa lain tidak usah diselamatkan. Dan inilah kesombongan yang terjadi kepada Yunus. Nah, Yunus dia tidak mau ke Niniwe dan dia tidak mau mengkhotbahkan pertobatan kepada bangsa Asyur. Walaupun Tuhan menyuruh Yunus pergi ke kota Niniwe, khotbahkan pertobatan, Yunus tidak mau. Yunus mengambil keputusan untuk lari dari Tuhan. Kenapa? Ya. Nah, Yunus merasa bahwa Asyur, seperti yang saya katakan tadi, Asyur adalah satu tempat yang ataupun satu kota
satu bangsa yang jahat, dan mereka ini adalah musuh Israel. Mereka musuh Israel. Untuk apa saya ke sana? Mereka harus dibinasakan. Ini dalam pandangan pemikiran Yunus. Dan Yunus curiga bahwa Asyur yang adalah non-Ibrani ini akan bertobat. Kalau kita telusuri, kalau kita pelajari lebih dalam daripada cerita Yunus, Yunus marah kepada Tuhan. Marah kenapa? Marah karena akhirnya bangsa Niniwe bertobat. Yang tadinya Tuhan katakan bangsa ini harus dihukum. Tetapi terjadi di sebaliknya. Bangsa Niniwe malah bertobat. Yunus, dia curiga, dia tahu bahwa Tuhan tidak akan menghukum mereka. Walaupun Yunus disuruh Tuhan ke sana, tidak ada untungnya bagi Yunus. Karena Tuhan boleh lakukan, membuat sesuatu yang di luar kendali Yunus. Yunus berharap, Yunus dapat merasakan bahwa Tuhan boleh selamatkan mereka tanpa Yunus harus ke sana. Yunus, dia melarikan diri dari hadapan Tuhan. Arti yang kedua, lari dari hadapan Tuhan. Kenapa Yunus lari dari hadapan Tuhan? Yunus, dia tidak melakukan kehendak Tuhan. Yunus menolak untuk menerima panggilan Tuhan. Karena Yunus tidak mau melakukan kehendak Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada 4 alasan kenapa manusia ataupun kenapa seseorang lari dari panggilan Tuhan, lari dari seruan Tuhan. Yang pertama, itu karena saya ataupun seseorang itu tidak mengenal Tuhan secara pribadi. Seseorang yang tidak mengenal Tuhan secara pribadi, dia akan lari daripada panggilan Tuhan. Yang kedua, alasan kedua, karena motivasi kepentingan sendiri yang berbeda dari Tuhan. Tuhan mau kita lakukan ini, tetapi motivasi kita, saya mau lakukan yang ini. Jadi ada perbedaan. Tidak sama panggilan Tuhan dengan kita. Keinginan kita tidak sama. Dan itu sebabnya manusia lari dari Tuhan. Yang ketiga, manusia menolak gambaran akan Allah dan firman-Nya. Menolak firman Tuhan. Tidak mau mengikuti kehendak Tuhan. Menolak firman. Menolak gambaran Allah. Dan inilah penyebab kita lari, manusia lari dari Tuhan. Dan yang keempat, seringkali manusia ini punya perasaan atau sikap ego dan penuh dosa. Dan ini juga membuat manusia, seseorang itu lari dari panggilan Tuhan, lari dari Tuhan. Tidak mau disuruh oleh Tuhan karena ego, karena penuh dengan dosa. Nah, pertanyaannya untuk kita renungkan pada hari ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara melarikan diri dari Tuhan? Anda tidak ingin melakukan kebenaran. Tuhan mau kita sampaikan ini, tetapi kita malah jauh dari Tuhan. Kita menolak. Bagi Tuhan, semua manusia ini layak diselamatkan. Tetapi Yunus punya pemikiran bahwa hanya bangsa Israel yang harus diselamatkan. Bangsa yang lain sepatutnya tidak diselamatkan. Dan inilah kesombongan rohani yang dialami oleh Yunus. Biarlah firman Tuhan pada kali ini membuat kita berpikir, ketika Tuhan datang kepada kita, jangan kita pernah lari dari Tuhan. Terima panggilan Tuhan, I will go. Mari kita tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa. Tuhan di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini.
biarlah kami tetap menerima panggilan Tuhan, menyambut panggilan Tuhan, apapun jenis panggilan itu, kami siap untuk pergi. Ampuni kami Tuhan, dalam nama Yesus. Amin.